Ibu saya dibawa ke rumah sakit dengan ambulans pada hari Sabtu malam karena demam berdarah. Saya dan ayah mengantar ibu, dikarenakan ketika itu abang dan Ayu, kakak perempuan saya, sedang tidak pulang ke Palembang. Karena yang tinggal di rumah hanya saya dan ayah. Jadi pada hari pertama, kamilah yang menunggu ibu dirawat di rumah sakit tersebut. Tepatnya di kelas 2 ruang spesialis penyakit dalam. Ketika awal datang di ruang itu, saya melihat ada bercak darah di lantai yang sedang dibersihkan oleh petugas dengan menggunakan kain pel. Sebenarnya saya sedikit curiga tentang apa yang terjadi sampai ada darah di lantai. Tapi karena tidak ingin berpikiran terlalu jauh, saya buang pikiran bodoh yang menaungi otak saya itu. Ruangan itu terdiri dari 3 tempat tidur dengan kipas angin di setiap sudutnya. Di ruangan tersebut semua tempat tidur kosong dan ibu ditempatkan di ranjang yang berada di dekat pintu. Pada malam pertama, saya dan ayah menunggu ibu, dan memang tidak terjadi apapun di ruangan itu. Saya dan ayah mengobrol sampai larut malam, hingga tertidur. Besoknya, pada hari Minggu, saya harus bergegas pulang dan bersiap untuk berangkat ke sekolah. Karena SMA saya berasrama, jadi saya tidak bisa menunggu ibu pada hari selanjutnya. Otomatis yang menunggu hanya ayah sendirian. Pada Minggu malam, suasana hening rumah sakit selalu saja mencekam. Tiba-tiba ibu terbangun karena dikagetkan dengan adanya seorang laki-laki setengah bayang yang menarik infusannya. Anehnya, kejadian itu tidak sedikit pun membuat ayah terbangun dari tidur lelapnya. Ibu tetap teriak sampai akhirnya terjatuh dari tempat tidur karena ditarik sosok lelaki misterius itu. Karena suara begitu berisik, ayah terbangun dan beberapa perawat bergegas datang ke ruangan ibu. Mereka melihat ibu sudah terbaring di lantai dengan tiang infusan yang sudah terjatuh terpisah dengan botol infusnya. Dan ibu hanya memperlihatkan wajah shock. Singkat cerita, di pagi harinya kejadian itu sempat heboh. Orang-orang dari ruangan lain berdatangan menjenguk ibu. Alhamdulillah, gak terjadi apa-apa pada ibuku. Ternyata dari cerita seseorang di ruangan lain, diketahui bahwa sebelum ibuku masuk ke ruangan kelas 2 itu, kebetulan ada orang yang sakit demam berdarah juga. Namun ia meninggal karena memuntahkan darah yang banyak dari tubuhnya. Tempat tidur orang tersebut kebetulan bersebelahan dengan ibu. Saya curiga mungkin darah tadi yang saya lihat sedang dibersihkan oleh petugas adalah darah orang yang meninggal di ruangan itu. Saya bersyukur setelah malam itu, malam selanjutnya tidak terjadi kejadian aneh. Dan bersyukur kejadian itu tidak mempengaruhi apapun pada ibu saya.